Dengan damai yang dari Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita untuk semakin diperlengkapi dalam firman Tuhan. Kita menyiapkan hati dengan menyanyikan Kidung Jemaat 364, Aku Berserah. Bersama kita diinspirasikan di dalam firman Tuhan. Saat ini kita akan diperlengkapi juga mulai kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh anak-anak kita, oleh adik-adik kita, cucu-cucu kita dari SDK Bina Harapan. Dipersilahkan.
Terima kasih untuk pelayanan dari anak-anak, adik-adik kita dari SDK Bina Harapan. Selamat melanjutkan pelayanannya. Terima kasih sudah berbagi sukacita di pagi hari ini, ya. Semoga sukacita juga selalu mengiringi anak-anak dan adik-adik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak kita dari SDK Bina Harapan mengajak kita lewat lagunya untuk selalu memuji Tuhan, untuk selalu bersukacita. Karena apa? Kita punya Tuhan yang mencintai kita. Dan saat ini kita kembali dikasih kesempatan untuk bisa semakin mengenal cinta Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saat bersama kita akan renungkan firman Tuhan, kita mohon terang Roh Kudus supaya apa yang akan bersama kita renungkan juga boleh meneguhkan kita di pagi hari ini. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kembali kami datang dalam rasa syukur karena saat ini kami boleh diingatkan bahwa setiap kami dipanggil Tuhan untuk selalu memuji Tuhan. Ada alasan yang kuat kenapa kami harus memuji nama Tuhan. Karena Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami adalah Tuhan yang tak pernah mengingkari janjinya dalam setiap detik hidup kami. Karena itu Tuhan, kami pun bersyukur di saat ini sebagai anak-anak-Mu, kami kembali diberikan kesempatan untuk kembali menyelami dan mengenal kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Biarlah saat ini kami membuka ruang hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang saat ini sedang kami gumulkan, betapa berat ataupun ringan kehidupan yang sedang kami jalani, kami tetap bisa melihat Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang tak pernah mengingkari janjinya dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, meneguhkan kami terlebih, menggerakkan setiap kami untuk bisa menghidupi apa yang nanti kami temukan secara pribadi. Karena kami percaya Tuhan yang dekat dengan kami menyapa kami secara dekat, hangat, dan personal kepada setiap kami masing-masing. Saat ini Tuhan kami siap disapa oleh firman-Mu. Tuhan memberkati, menolong hamba-Mu yang akan menguraikan. Demikian juga para lektor dan juga pemazmur yang akan menyampaikan. Bila setiap kami boleh sama-sama diajar, dibimbing dan diarahkan oleh Tuhan sendiri melalui waktu perenungan saat ini. Di dalam nama-Mu kami sungguh berserah. Amin. Bacaan pertama, Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk yang bersamamu, segala burung, ternak dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 25 ayatnya yang pertama sampai 10. Pada Tuhan ku angkat jiwaku,
janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Allah yang selamatkanku. Pada Tuhan aku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setiamu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhan aku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhan aku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua terambil dari 1 Petrus pasal ketiga ayat 18 sampai 22 menurut TB2. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu pada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kaisannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, melalui kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan 15. Kita akan kembali mengulang satu bacaan yang pernah kita dalami dari Markus 1 ayat 9 sampai dengan 15. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh mendesak dia ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Tuhan tolong kami. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kita akan bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah sampai dengan Minggu ke-6 nantinya, sebelum kita bersama merayakan dan kembali mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sekaligus mensyukuri pengharapan yang Dia berikan melalui kebangkitannya bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tema kita di Minggu Prapaskah ini adalah Allah yang tak ingkar janji. Saya mengawalinya selalu dengan satu pertanyaan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lagi naik mobil sebagai penumpang, kira-kira posisi ternyaman di mana? Di belakang, di tengah, atau di belakang, di tengah, atau di depan? Ya. Di tengah? Kenapa di tengah? Kalau mau keluar pas lagi perjalanan jauh, pas lagi kebet gampang gitu ya langsung keluar. Tapi saya jujur lebih milih di belakang, karena kalau di tengah pasti nanti disuruh-suruh ya. Iya. Pilih tengah, depan, atau belakang? Tengah atau ada yang pilih depan? Oh iya. Kenapa milih depan Ibu? Oh iya. Luas pemandangannya. Jadi kita bisa melihat apa yang ada di hadapan kita. Tapi hanya semakin kita bertambah usia mungkin juga mempengaruhi juga ya. Kenapa kita akan lebih nyaman untuk duduk di tengah maupun di belakang. Pernah kami satu kali hampir nggak pulang habis dari satu kegiatan klasis hanya karena teman-teman nggak ada yang mau duduk di depan. Padahal di tengah sama di belakang sudah penuh. Terus saya bilang ya udah, kalau kalian nggak ada yang mau di depan nggak pulang. Dan akhirnya ada juga yang mengalah duduk di depan. Ya, posisi ternyaman seringkali di tengah atau di belakang. Jadi karena kalau di depan itu biasanya harus, apalagi kalau sudah lelah gitu ya, harus nemenin yang nyupir buat melek, temen ngobrol, temen diskusi, biar tetap terjaga. Mungkin itu yang menjadi salah satu alasan kenapa lebih senang duduk di tengah atau di belakang. Tapi Bapak Ibu Saudara, senyaman-nyamannya kita duduk sebagai penumpang, sebagai yang duduk di bangku depan, tengah maupun belakang, ada dua tipe penumpang. Nah, Bapak Ibu Saudara termasuk yang mana ini? Yang pertama, tipe M. M yang pertama tipe molor.
Jadi mau apapun keadaan jalanan berkelok-kelok gitu ya, mau jalannya naik turun, mau yang nyetir ngebut, mau yang depan situasinya ada bis-bis atau kendaraan besar yang nyelip, apapun keadaannya tetap ya namanya udah naik mobil langsung tidur. Aduh, yang tersenyum ini artinya apa ya? Ada juga satu tipe yaitu tipe melek. Senyaman-nyamannya kita duduk, tapi kalau sudah di dalam mobil nggak bisa tidur, siap siaga. Kalau perlu ikutan ngerem, kalau yang nyetir ngerem. Jadi yang nyetir ngerem, dalam hati atau diam-diam kita juga ikut kakinya gitu ya, atau tangannya kita ngerem gitu. Jadi ada dua tipe penumpang, molor atau melek. Nah ini mungkin Bapak Ibu Saudara menjadi salah satunya. Tapi kenapa? Apa yang bisa membuat kita menjadi melek? Atau pertanyaan yang satunya, kenapa kita jadi bisa molor walaupun jalannya mungkin gak enak, walaupun mungkin setirannya bikin deg-degan, kenapa tetap bisa molor? Ya memang saya orangnya gampang moloran, Mbak. Oke, kalau gampang moloran. Tapi yang pasti, kenapa kita bisa mungkin sampai bisa nyaman dan kemudian udah tidak takut lagi, siapapun yang menyetir, bagaimanapun keadaannya, saya tetap bisa menikmati perjalanan, saya tetap bisa tidur. Karena, saya tahu siapa yang menyetir. Saya tahu siapa yang membawa mobilnya. Dan ternyata nggak cuma sekedar tahu. Karena kalau tahu saja, ya bisa jadi kita belum punya pengalaman secara langsung. Saya tahu bapak ini atau mbak ini atau ibu ini kalau nyetir itu enak. Tapi karena kita belum pernah disetirin, kita nggak pernah tahu gimana enaknya. Makanya mungkin belum bisa tidur di awal-awal, belum bisa menikmati perjalanan. Tapi ketika sudah mengikuti, sudah ada dalam mobil atau dalam perjalanan itu bersama-sama untuk waktu sekali, 2 kali, 3 kali. Dan kita tahu, ternyata enak juga ya, nyaman juga ya. Jadi sekalipun keadaan jalannya ada banyak tantangan, ada banyak yang gak enak, kita tetap bisa menikmati perjalanan dengan kita memilih untuk tidur. Karena kita gak cuma sekedar tahu, tapi juga mengenal. Sebaliknya, kenapa kita mungkin lebih jadi siaga? Karena bisa jadi kita sedang tidak menaruh percaya kita terhadap yang menyetir. Iya sih, katanya setirannya enak. Atau dia terkenal, nyetirnya ngebut. Jadi saya mending melek aja. Daripada kenapa-kenapa di jalan. Padahal sekalipun melek juga nggak mengurangi resiko keselamatan ya Bapak Ibu. Cuman kita bisa lebih waspada kalau misalnya ada sesuatu terjadi. Bapak Ibu, dari pengalaman kita berkendara, dari pengalaman kita sebagai penumpang, kita sadar benar atau kita tahu benar bahwa ternyata pengalaman untuk mengenal seseorang yang akan memimpin kita, seseorang yang akan membawa kita itu sangat penting. Tahu tidak cukup. Seperti tadi, tahu saya gimana setiran, tahu saya gimana lihainya, misalnya dalam menyelip, dalam mengubah persneling dan sebagainya. Tapi kalau kita belum punya pengalaman, belum punya waktu intens bersama dengan orang tersebut, maka rasa tahu atau pengetahuan kita itu bisa jadi sia-sia. Nah, karena itu yang membuat kita kemudian bisa merasa aman, bisa merasa nyaman, bisa merasa tenang, karena kita benar-benar mengenal siapa yang memimpin. Hari ini kita akan kembali mengingat. Hari ini kita akan kembali memaknai kehadiran Allah dalam hidup kita. Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dan kita tahu bersama bahwa dalam hidup kita nggak selamanya
datang atau menjalani hidup yang baik-baik saja. Tapi pertanyaannya, apakah ada rasa aman? Apakah ada rasa nyaman? Apakah kita merasa tenang dan tetap teduh sekalipun ada banyak pergumulan yang sedang kita hadapi? Kalau kita kembali merasakan ada keraguan, kalau kita kembali merasakan ada kegelisahan, kita bersyukur seharusnya. Karena artinya kita masih dikasih kesempatan untuk bisa kembali merasakan dengan lebih luas kasih Allah dalam hidup kita. Tapi kembali lagi pada kita. Apakah kita benar-benar mau tidak hanya tahu, tapi juga mau mengenal dan mengalami Allah yang setia, yang baik itu dalam kehidupan kita. Mungkin dalam pergumulan kita sudah cukup putus asa. Ketika kita mendengar, ya katanya Allah tidak pernah mengingkari janji. Katanya Allah setia. Saya udah dengar itu dari saya sekolah minggu. Gak cuma di sekolah minggu, sampai rumah pun papa mama mengingatkan saya. Gak cuma di rumah. Ke sekolah, ketika dibina, ketika kita masuk melalui pendidikan agama, saya juga kembali mengingat. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan satu pergumulan yang berat, masihkah kita tetap merasa tenang, kita merasa teduh, kita merasa aman? Inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita saat ini. Dalam keraguan kita, dalam pergumulan kita, Dia tetap menjadi Allah yang tak pernah mengingkari janji. Dan itu yang kita lihat bersama dalam bacaan kita di hari ini. Mulai dari bacaan pertama dalam kitab Kejadian. Bagaimana Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Dan janjinya toh dibuktikan sampai dengan hari ini. Ketika saya dan saudara masih hidup. Ketika saya dan saudara masih duduk di tempat ini. Ketika saya dan saudara masih bisa bergerak, mendengar, melihat. Dia menjadi Allah yang selalu menyatakan dan menepati janjinya dalam hidup kita. Demikian juga yang menjadi pengakuan Mazmur. Pemazmur tadi sampai dia mengatakan, aku mengangkat jiwaku. Artinya dia benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya. Mau percaya kepada Allah karena dia tahu Allah yang dia sembah. Dia tahu Allah yang ada dalam hidupnya. Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Demikian dalam kitab Injil yang kita baca tadi. Kitab yang kalau kita sadari sudah kita pernah renungkan di awal tahun ini. Tapi bukan kebetulan kalau hari ini kita kembali diajak untuk mendengar, diajak untuk merenungkan firman ini. Karena Tuhan mau bahwa setiap kita kembali melihat ternyata Allah di dalam diri Yesus Kristus menjadi Allah yang dengan setia memperjuangkan cintanya sampai akhir. Dia mau merendahkan hidupnya. Allah yang maha tinggi mau menjadi Allah yang dekat dengan kita. Dengan ia menjadi manusia dan dia memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Dan baptisan itu bukan baptisan ajakan untuk pertobatan yang biasanya dilakukan atau diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi baptisan sebagai sebuah penanda bahwa inilah saya yang ada bersama-sama denganmu. Saya yang mau meluk, yang mau merengkuh, yang mau merangkul setiap keterbatasanmu. Saya akan berjuang sampai dengan akhir. Cinta saya untukmu, manusia yang saya cintai. Itulah yang Yesus mau tegaskan melalui peristiwa ia dibaptis. Dan setelah itu dikisahkan bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Yesus pun menempuh jalan penderitaan itu. Cintanya yang besar menjadi semangat untuk Yesus tetap melakukan bagiannya. Penderitaan tidak diabaikan, penderitaan tidak dihilangkan, tapi Yesus memeluk penderitaan itu. Supaya meyakinkan saudara dan saya yang saat ini membaca firman Tuhan bahwa saya, Allah, pribadi Allah,
bersama juga dengan pergumulan-pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita kembali diingatkan tentang siapa Allah dalam hidup kita. Mungkin ketika masuk ke gedung ruang ini, ada di antara kita yang datang tidak dengan hati dan pikiran yang baik-baik saja. Setiap kita punya bebannya masing-masing. Setiap kita punya cerita kita masing-masing yang tidak selamanya menyenangkan tapi juga ada dukanya. Tapi satu lagu yang selalu mengingatkan saya bahwa suka duka dipakai untuk kebaikan kita. Mungkin ada penolakan ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini di tengah beban pergumulan kita saat ini. Tapi Allah yang maha kreatif itu akan tetap menunjukkan jalannya buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mari kita tetap melembutkan hati kita. Kita tetap tidak hanya mau tahu, tapi kita juga mau terus mengalami, mengenal siapa Allah dalam hidup kita. Sehingga Allah yang tak ingkar janji itu benar-benar boleh kita temukan. Boleh benar-benar kita syukuri kehadirannya dalam hidup kita. Allah tak pernah mengingkari janjinya. Saudara dan saya di sini semua karena janjinya selalu digenapi. Ada seorang bijak mengatakan, manusia yang berani adalah manusia yang mau membuka matanya di hari yang baru dan kembali melanjutkan kehidupan. Saat ini saudara dan saya sedang membuka mata kita. Ada nafas kehidupan yang kita hirup dan kita lepaskan. Dan kalau kita sadari, berapa banyak Bapak Ibu Saudara pernah bertanya berapa sering kita bernafas dalam sehari. Kalau ditinjau dari kompas.com, sehari itu kita dalam aktivitas normal, kita bisa 15.000 sampai 17.000 kali pernafasan. Coba kita hitung, itu baru sehari. Dalam keadaan yang baik-baik saja. Padahal kita nggak semuanya bisa dalam keadaan yang baik-baik saja. Ada dalam situasi tertekan sehingga bisa saja kita nafasnya semakin cepat. Jadi artinya saya ingin mengajak kita untuk menyadari sudah berapa banyak juga yang kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Setianya Tuhan itu sudah berapa kali untuk hidup saudara dan saya. Karena itu saat kita bernafas, sekaligus kita menyadari, inilah cara Tuhan yang tak pernah mengingkari janjinya. Saat kita bernafas, kita ingat, ya sekalipun mungkin saat ini saya sedang berbeban berat, saya sedang bergumul, saya sedang bingung harus bagaimana. Tapi ketika saya bernafas, saya sadar dengan benar, sadar 100%. Kalau Tuhan masih mencintai saya, Tuhan masih kasih keberanian buat saya melanjutkan kehidupan saya. Artinya Tuhan juga akan menolong saya untuk bisa melalui apa yang sedang saya hadapi. Selanjutnya kembali kepada kita. Maukah kita benar-benar percaya kepada Allah yang tak pernah mengingkari janjinya? Selamat menemukannya dalam setiap detik hidup saudara. Tuhan pasti selalu ada buat saudara dan saya. Amin. Saat teduh untuk kita.